Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Edlin dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Anggita Putri dan rekan-rekan saya Alda Ranu, Almerhudan dan juga Nur Fatimah akan menyajikan paparan terkait ide bisnis yang akan kami jalankan. Bisnis kami yaitu Wedding Tourism. Wedding Tourism sendiri merupakan bisnis yang berjalan di bidang wedding organizer. Hal yang membedakan bisnis kami dengan bisnis lain yang serupa terletak pada pemilihan venue dan juga layanan yang akan diberikan. Venue yang dipilih merupakan destinasi-destinasi wisata di Malang Raya yang akan kami pastikan dapat menjadi lokasi yang tepat dan juga aman bagi pelaksanaan acara pernikahan. Selain itu, setelah acara pernikahan selesai, pihak pasangan yang menikah dapat melangsungkan honeymoon juga di lokasi destinasi wisata tersebut. Mereka bisa menyewa villa, hotel, bahkan cottage yang ada di sana. Kami akan menawarkan beberapa pilihan dari beberapa perusahaan atau bisnis akomodasi yang nantinya akan bekerja sama dengan bisnis kami. Lanjut ke latar belakang. Latar belakang kelompok kami memilih bisnis ini karena yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan. Dulu, pasangan harus menyiapkan pernikahan, menyebar undangan, memesan tiket pesawat, memesan hotel, dan lain-lain secara pribadi yang pasti sangat merepotkan. Sekarang, ada inovasi praktis yang cocok untuk pasangan yang ingin menikah sekaligus honeymoon. Selain itu, meskipun sudah banyak bisnis yang bergerak di bidang wedding organizer, kami berniat mengusung pariwisata dalam bisnis kami dalam rangka membantu meningkatkan perkembangan pariwisata di Indonesia. Alasan yang kedua yaitu tren. Wedding tourism berpotensi mendorong kualitas pariwisata di Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki banyak tempat-tempat outdoor yang cantik dan bisa dijadikan sebagai venue acara. Wedding tourism juga menjadi tren karena bisa mengajak keluarga dari mempelai untuk liburan. Menikah dan bulan madu menjadi tujuan utama pasangan, tapi keluarga yang mendampingi juga bisa ikut liburan. Saat itu juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk semakin dekat dengan keluarga sesama mempelai. Mengapa hal ini menjadi tren? Contoh saja Bali yang merupakan salah satu destinasi yang sudah terkenal. Jika pasangan di kota besar lain memilih menikah di gedung mewah atau hotel, di Bali berbeda. Gedung mewah dan hotel tidak selalu menjadi pilihan. Pinggiran pantai dan tebing dengan pemandangan laut justru menjadi favorit pasangan untuk menikah. Lanjut ke bisnis model kanvas untuk bisnis kami yaitu wedding tourism. Yang pertama, customer segment. Ada 2 customer segment yang kami tentukan. Yang pertama yaitu adalah pasangan yang akan menikah. Pasti customer segment yang pertama adalah pasangan yang akan menikah. Dengan penawaran dari value proposition yang akan kami berikan, diharapkan mereka akan tertarik untuk menggunakan servis kami. Yang kedua yaitu adalah orang tua dari pasangan yang akan menikah. Karena di Indonesia, orang tua masih menjadi sosok yang memiliki andil dalam penyelenggaraan acara pernikahan. Dengan memikat hati orang tua dari pasangan yang akan menikah, diharapkan mereka juga akan membujuk dan merekomendasikan servis kami kepada anaknya. Yang selanjutnya yaitu value proposition. Value proposition kami berikan kepada pasangan yang akan menikah. Yang pertama yaitu interesting option of wedding. Kami memberikan sebuah pilihan kepada konsumen mengenai tema apa yang akan diterapkan pada acara pernikahan tersebut. Tetapi tidak hanya itu, pasangan yang akan menikah juga bisa memberikan penawaran atau referensi mengenai tema apa yang diinginkan. Asalkan tema tersebut masih dalam batas kesesuaian dan kesanggupan pihak penyedia jasa, yaitu kami. Yang kedua yaitu new experience of wedding. Pengalaman adalah sebuah kunci utama yang selalu kami berikan dan kami tawarkan, di mana hal tersebut menjadikan sebuah value untuk si konsumen. Pernikahan dengan tema semacam ini sangat jarang diterapkan di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kota Malang. Yang ketiga yaitu memberi memori yang indah. Kenangan adalah sebuah keputusan yang besar terhadap konsumen dalam memilih wedding organizer yang baik. Dan kami akan bersiap untuk memberikan kenangan yang terbaik tersebut untuk para calon konsumen. Yang keempat yaitu momen diabadikan dengan view atau landscape yang indah. Tentunya di sini kami memberikan view atau pemandangan yang indah untuk para konsumen. Dan kenangan tersebut kami berikan tidak hanya pada berdasarkan angan-angan, melainkan kami kemas dalam bentuk dokumen yang menarik seperti foto dan video. Yang kelima, bisa sekaligus untuk honeymoon. Honeymoon kami tawarkan kepada para calon konsumen yang menginginkan dan kami kemas dalam bentuk paket yang kami tawarkan.
Kami bisa menyediakan tempat berbulan madu untuk kedua calon mempelai di tempat yang bernuansa romantis. Hal ini kami pertimbangkan untuk para konsumen yang datang dari luar kota maupun luar Jawa yang ingin sekaligus berbulan madu dan menikmati suasana di Kota Malang. Selanjutnya, value proposition kami berikan kepada orang tua dari pasangan yang hendak menikah. Yang pertama yaitu eksklusivitas. Secara disengaja maupun tidak, orang tua dari mempelai akan merasa bahwa dirinya mendapatkan nomina atau kelas yang berbeda dari pernikahan anaknya. Hal ini dikarenakan kami menawarkan pengalaman yang berbeda dari sebuah pernikahan. Eksklusivitas ini tidak hanya diperuntukkan oleh kedua orang tua, melainkan dari calon mempelai juga mendapatkan eksklusivitas. Yang kedua yaitu menambah prestis. Dari sebuah keeksklusifan, kami secara langsung memberikan sebuah kemewahan dan juga gengsi terhadap kedua orang tua calon mempelai. Yang selanjutnya yaitu channel. Channel kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu exhibition, sebagai salah satu saluran promosi terbesar yang akan kami ikuti. Di sini kami bisa bertatap muka secara langsung dengan konsumen dan memberikan sebuah gambaran maupun informasi terkait paket-paket yang kami tawarkan. Dan kami memberikan ruang kepada konsumen yang hanya sekedar berkonsultasi ataupun bertanya perihal wedding organizer. Yang kedua yaitu web sales. Kami menggunakan web sales di mana konsumen bisa mengakses kapanpun dan dimanapun tanpa harus bertatap muka dengan kami. Web sales dirasa efektif dalam memberikan informasi mengenai segala sesuatu tentang apapun yang dibutuhkan oleh calon konsumen. Yang ketiga yaitu office. Sebagai penjual jasa, tentu kantor sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan akan meningkatkan kepercayaan calon konsumen kepada penjual. Kantor juga dibutuhkan ketika calon konsumen ingin bertatap muka langsung dengan penjual, dan penjual pun akan lebih mudah dalam memberikan informasi secara akurat. Hal ini juga bisa membantu penjual dalam memberikan gambaran portofolio kepada calon konsumen. Untuk selanjutnya yaitu customer relationship. Customer relationship kita bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu diskon atau promo yang kami berlakukan pada saat okasional, di mana hal ini bertujuan untuk menarik para konsumen. Dan yang kedua yaitu cashback. Cashback kami berlakukan dengan memberikan voucher pada saat konsumen membeli jasa wedding organizer kami. Cashback ini kami berlakukan sebenarnya sama dengan diskon maupun promo. Hal ini bertujuan untuk menarik minat para konsumen. Berikutnya adalah key resource. Key resource menjelaskan tentang sumber daya apa saja yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan kami untuk memproduksi jasa. Beberapa poin-poin yang kami miliki sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber daya yang mumpuni. Dalam perusahaan kami dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, ya, atau memiliki hard skill dan soft skill yang baik. Selain itu, mereka juga harus dapat bekerja di bawah tekanan dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan tim agar tidak terjadi miskomunikasi saat melaksanakan tugas. Yang kedua, device. Device atau alat-alat sangat dibutuhkan dalam memproduksi jasa perusahaan sebagai alat penghubung antara perusahaan dengan pelanggan. Device juga berfungsi sebagai media utama untuk memproduksi produk kami. Contohnya seperti komputer, handphone, printer, dan lain sebagainya. Yang ketiga, working space. Working space sangat dibutuhkan untuk membangun jasa kami. Working space selain berfungsi sebagai kantor utama perusahaan, working space ini juga berfungsi sebagai tempat membangun kepercayaan terhadap pelanggan kami. Yang keempat, platform. Platform atau media ini bertujuan untuk melakukan penjualan produk jasa kami. Selain itu, platform juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan research dan development produk dan sistem yang kami miliki. Yang kelima, brand. Membangun sebuah brand dalam bisnis tentu tidaklah mudah untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Maka dibutuhkan sebuah bukti dan nama yang baik untuk membangun sebuah kepercayaan terhadap pelanggan. Maka dari itu, kami mencoba membangun sebuah brand yang baik dengan melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa pihak agar bisa memberikan kepercayaan terhadap pelanggan. Yang selanjutnya adalah key activities. Key activities menjelaskan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan selama masa produksi. Setidaknya kami memiliki
6 kegiatan yang utama. Yang pertama adalah marketing. Marketing atau promosi dalam sebuah brand merupakan hal yang terpenting untuk menjalankan suatu bisnis. Karena kegiatan ini dilakukan untuk membangun sebuah image pada konsumen agar konsumen tertarik untuk menggunakan produk dari perusahaan. Yang kedua, rekrutmen. Kegiatan rekrutmen dalam perusahaan bertujuan untuk mencari sumber daya manusia yang berkualitas untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, infografis. Penggunaan infografis dalam perusahaan kami ditujukan untuk menampilkan suatu produk secara singkat, padat, dan jelas mengenai produk yang dijual oleh perusahaan. Ini berfungsi sebagai daya tarik sebuah brand bagi konsumen. Yang keempat, penyusunan event. Penyusunan event dilakukan ketika kami sudah memiliki kontrak dengan konsumen untuk menjalin kerjasama. Dalam perusahaan kami, penyusunan acara dilakukan ketika kedua pihak sepakat untuk menggunakan jasa perusahaan kami untuk melakukan pernikahannya dan merencanakan atau menggambarkan bagaimana konsep dari resepsi pernikahan tersebut. Yang kelima, research and development. Research and development penting dilakukan oleh semua perusahaan, khususnya yang bergerak pada bidang jasa. Ini bertujuan untuk mencari ke depannya seperti apa tren yang akan terjadi dan gimana pasar yang akan berkembang. Dan yang terakhir, administrasi. Administrasi atau kegiatan pencatatan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan bisnis. Dari pencatatan tersebut, kita mengetahui apakah perusahaan itu bisa dilanjutkan atau tidak ke depannya, seperti itu. Yang berikutnya adalah key partner. Di key partner sendiri, kami memiliki beberapa kerjasama. Di penyedia jasa, kami bekerja sama dengan transportasi, akomodasi, dokumentasi, makeup artist, catering dan cake, souvenir, desainer, dekorasi dan lighting, serta pengisi acara. Lalu kami juga bekerja sama dengan pengelola destinasi dan juga dengan graphic designer. Selanjutnya yaitu revenue stream, yaitu pendapatan. Pendapatan yang diperoleh jasa kami yaitu yang pertama berupa fee, yaitu hasil dari transaksi kami dengan para konsumen yang telah menggunakan jasa kami. Kemudian komisi yang pertama diperoleh dari hasil dari partnership, yaitu sebagai hasil kerjasama kami ketika mereka mendapatkan fee sehingga mereka memberikan komisi untuk kami. Yang selanjutnya yaitu iklan di platform. Platform kami tidak hanya memasarkan jasa kami, namun juga memasarkan jasa-jasa partnership atau siapapun yang ingin mengiklankan usaha mereka di platform kami, sehingga mereka memberi komisi atas jasa pengiklanan di platform kami. Selanjutnya kita akan membahas cost structure, yaitu biaya yang harus kami keluarkan untuk jasa kami. Yang pertama gaji. Gaji ini biaya yang wajib kita keluarkan ketika kita memiliki staf atau karyawan. Nah, staf atau karyawan dimaksud yaitu seperti staf admin atau marketing, seperti itu. Kemudian biaya upah. Biaya upah ini kami berikan kepada kru atau divisi yang bekerja saat acara, karena mereka memang diperlukan saat acara dan acara wedding tidak dilaksanakan setiap hari, sehingga kami memberikan sistem upah. Kemudian ada biaya yang harus kami keluarkan, yaitu pertama research and development. Nah, karena research and development ini untuk mendukung perkembangan bisnis jasa kami, sehingga kami mengeluarkan biaya untuk kegiatan ini. Kemudian ada working space. Biaya ini untuk biaya sewa tempat yang kita gunakan sebagai kantor. Dan ada biaya sewa tempat untuk meeting ketika kami di luar kota, seperti untuk sewa cafe dan working space lainnya. Kemudian ada biaya depresiasi, ini biaya penyusutan untuk komponen aset tetap seperti gedung atau peralatan dan perlengkapan lainnya yang ada di kantor. Kemudian ada biaya resiko. Biaya resiko ini kami keluarkan sebagai biaya jaga-jaga ketika ada keadaan darurat. Kemudian ada biaya iklan. Biaya iklan ini karena kami jasa wedding, kami memerlukan pengiklanan untuk promosi jasa kami, sehingga pengeluaran biaya ini juga diperlukan untuk memasang iklan di berbagai platform. Selanjutnya keperluan administrasi. Biaya ini dikeluarkan untuk keperluan seperti kertas, printer, ATK, dan lain-lain. Kemudian ada biaya developer website. Biaya ini untuk membuat, mendesain, dan meluncurkan website kami. Kemudian ada biaya transportasi. Biaya transportasi ini sangat penting dalam usaha kami. Terlebih kegiatan kami ada kegiatan meeting yang dilakukan di luar kota, yang harus dari satu tempat ke tempat lainnya, serta transportasi kru kami menuju venue ketika acara, sehingga kami memerlukan biaya transportasi. Kemudian ada biaya maintenance atau biaya perawatan. Nah, biaya perawatan ini kami perlukan untuk device seperti laptop, komputer, dan lain-lain. Sekian pemaparan dari bisnis kelompok kami. Terima kasih.